Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajarobi Adi Pratama dan saya sendiri Tria Indah Lestari mau mempresentasikan materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Islam. Yang pertama tentang kebijakan fiskal Islam. Kita pahami dulu tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi, etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Jadi di sini kebijakan-kebijakan tentang pengaturan keuangan itu kita diatur dengan negara, tapi tetap dalam jalur-jalur syariah Islam, itu teman-teman. Itu ada kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter bertujuan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah pemelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun terhadap faktor eksternal. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak jauh berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun secara eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan itu dapat dicapai. Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh M. Umar Kapra Al-Quran menuju sistem moneter yang adil, yang isinya kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang. Sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial secara umum. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal Islam. Yang pertama ada jizyah, kedua ada usyur, ketiga ada nawaib, keempat ada fa'i, kelima ada ghanimah, keenam ada kharaj, ketujuh ada amwal fahla, kedelapan ada zakat. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama itu reserve ratio, yang kedua itu moral suasion, yang ketiga lending ratio, yang keempat itu refinance ratio, yang kelima ada profit sharing ratio, yang keenam ada Islamic sukuk, dan yang terakhir itu government investment certificate. Selanjutnya yaitu ada mazhab instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama mazhab pertama atau Iqtisaduna, yang kedua mazhab kedua atau mainstream, yang ketiga mazhab ketiga atau alternatif. Selanjutnya ada kebijakan anggaran belanja dalam Islam. Di masa Nabi Rasulullah SAW, kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosioekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW 1997 234 di dalam Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasalnya, istilah dan pasal tersebut. Dari sinilah maka anggaran belanja negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara mengikuti pendapatan dan pengeluarannya. Sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja menjadi sesuatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat yang telah diserahkan oleh syara dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek. Kita bisa berangan-angan di sini teman-teman, atau ya memahami ini sedikit. Kalau kebijakan belanja Islam dan kebijakan belanja modern itu, kalau dari kebijakan Islam itu sudah paten, sudah bisa ditetapkan dan tidak akan berubah-ubah. Sedangkan kalau kebijakan modern itu lebih ke arah laporan per tahunnya gitu. Jadi
apa yang terjadi pada tahun itu pasti kan berubah, setiap tahun pasti berubah. Nah, laporannya itu setiap tahun. Tapi kalau dengan kebijakan Islam tidak, pasti sudah ada aturan-aturan yang terdapat di dalamnya, dan itu sudah pasti, sudah apa. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen moneter Islam. Manajemen moneter Islam menurut mazhab kedua atau mazhab mainstream adalah yang pertama, tidak adanya suku bunga sebagai biaya dari modal atau cost of capital dan dikenakan pajak bagi aset produktif yang dibiarkan menganggur atau tidak digunakan atau dust of idle fund. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemilik modal untuk menginvestasikan sejumlah kekayaannya pada sektor real yang produktif. Yang kedua, adanya mekanisme sistem bagi hasil dalam transaksi syirkah akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk secara bersama-sama ikut serta dalam kegiatan perekonomian yang pada akhirnya terjadi pemerataan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan dapat dicapai. Pemerataan pendapatan akan terrealisasikan ketika kesempatan berusaha dapat dimiliki oleh semua orang. Yang ketiga itu terciptanya kepastian berusaha yang didukung dengan tidak adanya suku bunga yang ditentukan di muka dalam transaksi pinjam-meminjam. Sedangkan satu-satunya perhitungan biaya dana pinjaman yang ditentukan di muka adalah perhitungan resiko bagi hasil atau profit sharing ratio. Sedangkan besarnya bagi keuntungan yang harus ditanggung oleh peminjam dana adalah besarnya nisbah atau bagi hasil dikalikan dengan keuntungan aktual yang didapat. Kondisi ini dapat memungkinkan terciptanya kepastian berusaha bagi peminjam dana karena mereka akan membayar tambahan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari usahanya. Karena besarnya profit sharing ratio itu sendiri tidak berfluktuatif seperti halnya suku bunga, maka dunia usaha akan relatif lebih stabil. Karena profit sharing ratio dibagi berdasarkan pendapatan aktual yang diterima oleh peminjam dana dan bukan berdasarkan pendapatan ekspektasi seperti pada bunga. Selanjutnya ada sumber ekspansi moneter Islam. Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter mencukupi dan tidak berlebihan, perlu memonitor secara hati-hati 3 sumber utama ekspansi moneter. 2 diantaranya adalah domestik. Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan menjamin dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersil. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu menguangkan surplus neraca pembayaran luar negeri, defisit fiskal, penciptaan kredit bank komersil, dan surplus neraca pembayaran. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat manfaat untuk teman-teman sekalian. Di sini saya membuka 3 termin pertanyaan. Silakan untuk kepada para penanya untuk menanyakan pertanyaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf ya.